Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Muslih MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang yang kami hormati pula, serta tidak lupa kepada anak-anak semua siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 yang saat ini sedang melaksanakan masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang dengan semangat dan sehat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat sehat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada waktu ini kita dapat bersama-sama belajar dengan keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah rasa syukur itu kita panjatkan, kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai besok di akhirat nanti. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Syafi'i Rais yang akan memberikan sedikit materi terkait apa yang akan kita pelajari dalam sesi ini, yaitu tentang berpikir atau bernalar kritis. Materi ini sangat kita anggap sangat penting karena kita hidup di negara Indonesia ini adalah negara yang menganut sistem demokratis. Yang kita tahu bahwa negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada kita untuk berpendapat, kebebasan untuk mencari data, menyebarkan data, dan kebebasan-kebebasan yang lain. Tentunya kebebasan tersebut adalah kebebasan yang memiliki aturan tertentu. Apabila kita memiliki rasa berpikir ataupun bernalar secara kritis, semua kebebasan-kebebasan di negara kita itu tidak akan kita terima tanpa adanya sebuah pemikiran kritis. Lalu sebetulnya apakah yang dimaksud dengan berpikir atau bernalar kritis itu? Pertama, kalau kita cermati dari kata kritis, mesti di antara kita tertuju pada kata kritik. Sebenarnya antara kata kritis dengan kata kritik itu adalah sesuatu yang berbeda. Nanti akan kami sampaikan pengertiannya sehingga kalian bisa menyimpulkan sebenarnya antara kritik dengan kritis itu perbedaannya di mana. Berpikir kritis atau bernalar kritis adalah sebuah berpikir secara sistematis, logis, dan objektif.
Berpikir kritis itu adalah bukan mencari atau bukan mencari kekurangan-kekurangan terhadap suatu pendapat. Yang dalam hal ini kita tahu adalah perbuatan mencari celah atau mencari kekurangan terhadap pendapat orang lain, itu kita namakan kritik. Sehingga antara kritis dengan kritik adalah sesuatu yang berbeda. Kami ulangi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara sistematis, logis, dan objektif. Berikutnya, beberapa manfaat yang kita peroleh apabila kita berpikir secara kritis dalam kehidupan konkret di keseharian yang nanti dapat kita terapkan adalah diantaranya apabila kita menanggapi postingan-postingan yang ada di media sosial. Media sosial adalah media yang selalu kita gunakan setiap harinya, mesti di antara kita memakai media sosial. Banyak sekali postingan-postingan dalam media sosial. Tetapi apabila kita mampu menggunakan berpikir kritis, maka kita pasti akan bisa menanggapinya dengan sesuatu yang positif. Jadi tidak mudah untuk menanggapinya secara negatif. Lalu anak-anakku semua, apabila kita memiliki sifat berpikir kritis atau bernalar kritis tadi, apabila kita akan menentukan keputusan, ada keputusan A, B, dan C, maka kita akan selalu berpikir untuk menentukan keputusan mana yang akan kita buat. Lalu berikutnya, berpikir kritis bisa digunakan untuk memilih kandidat. Misalkan nanti kalau kalian belajar di madrasah ini, kalian diminta untuk memilih ketua kelas, organisasi kelas, untuk memilih ketua, wakil ketua, OSIS, Dewan Ambalan, dan lain sebagainya. Kalian akan diminta untuk memilih kandidat, maka kalian akan terus berpikir sesuai dengan pertimbangan dan hati kalian tanpa adanya terpengaruh oleh propaganda yang lain. Berpikir kritis itu adalah layaknya seseorang yang berolahraga. Olahragawan itu melatih otot-otot dalam tubuh tulang mereka itu dengan cara berolahraga secara rutin dan bersinergi. Nah, apabila saya dan kalian mau memiliki rasa berpikir kritis, maka kita harus berlatih. Karena yang perlu kita ingat bahwa berpikir kritis adalah sebuah keterampilan. Berpikir kritis tidak hanya dimiliki oleh orang-orang pintar saja. Kunci seseorang untuk menjadi seorang yang bisa berpikir atau bernalar kritis adalah latihan dan pembiasaan. Semoga kalian bisa berlatih dan membiasakan untuk berpikir atau bernalar kritis, supaya dalam kehidupan kalian nanti belajar di madrasah ini, kalian tidak akan bingung, tidak mudah untuk terpengaruh terhadap
teman-teman, terhadap lingkungan, dan oleh yang lainnya. Demikian, terakhir, semoga kita bisa menjadi manusia yang bisa berpikir atau bernalar kritis. Kuncinya yaitu adalah berlatih dan pembiasaan. Demikian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas apabila ada hal yang kurang berkenan dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.